Kini, bek Timnas Merah Putih yang sedang menjalani persidangan atas tuduhan melakukan pengeroyokan tersebut berganti nama menjadi Diego Muhammad bin Robbie Michel. Diego mengganti namanya setelah memutuskan untuk pindah keyakinan. Uniknya, keputusan itu diambil hanya beberapa saat sebelum persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. I want to say before I come to Indonesia, I already grew up with all my friends are Muslims, so I already know the Titi Sjuman justru menggugat suaminya Wong Aksan. Apa alasan Titi Sjuman mengakhiri pernikahan yang sudah 9 tahun dijalani tersebut? Selain itu ada juga berita dari Seven Icon yang akhirnya berhasil mendapatkan satu personil baru pengganti Vanilla. Siapakah dia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Titi Sjuman mantap menggugat cerai suaminya. Di sisi lain, Seven Icon tampak tersenyum bahagia karena berhasil mendapatkan personil baru untuk menggantikan Vanilla. Hampir 9 tahun Titi Sjuman dan Wong Aksan menikah. Namun lamanya waktu tersebut ditambah kehadiran seorang anak ternyata tak mampu membuat mereka bertahan untuk terus menjadi suami istri. 31 Januari lalu, gugatan cerai pun dilayangkan Titi untuk sang suami. Sebuah keputusan mengejutkan karena selama ini rumah tangga Titi dan Wong Aksan terbilang harmonis dan jauh dari hingar-bingar gosip. Tidak ada pasangan suami istri yang sengaja menikah untuk bercerai. Jalannya waktu, kita sampai ke satu titik yang kita tidak bisa kita tidak bisa ada di jalan yang sama lagi. Maka dari itu kita memutuskan untuk berpisah. Meski belum resmi bercerai, namun Titi sudah memantapkan hati untuk menghapus embel-embel Sjuman sebagai nama belakangnya. Sjuman adalah nama belakang sang suami yang diambil dari nama ayahnya, Sjuman Jaya. Saya mulai tanggal 10 Februari 2013 yang bertepatan juga dengan hari kelahiran saya akan memakai kembali, saya akan menggunakan kembali nama asli saya, nama lahir saya, nama ayah saya tercinta, yaitu Titi Rajo Bintang. Kala Titi Rajo Bintang sibuk mengurus gugatan cerainya, Seven Icons justru sibuk dengan rutinitas baru mereka di lokasi syuting. Sinetron Cinta Tujuh Susun memang sangat menguras tenaga. Lihat saja rekaman berikut ini. Di sela-sela waktu syuting, beberapa personel Seven Icons tampak tertidur karena tak kuasa menahan rasa kantuk mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lu lihat ngapain sekarang? Tuh kan, Lu pada gak kompak semua sih, kompak dong. Sebagai tim kompak dong. sekarang kita lagi break sebentar untuk menunggu skrip selanjutnya turun. Kita sekarang dari kamar, kita lihat teman-teman saya lagi pada istirahat. Untuk awal-awal ini memang dia banyak banget scene-nya. Jadi dia biasanya dapat callingan lebih pagi daripada kita 1 jam lebih pagi. Dan dia memilih mempunyai ide untuk tidur di rumah susun itu sendiri. Jadi Angel sekarang udah menghuni tetap rumah susun. Benar bukan? Itu menjiwai. Ini si Mysterious Icon, kamu ngapain? Ini adalah salah satu icon di mana dia waktu syuting, waktu take, waktu latihan, waktu break, waktu apapun selalu berdekatan dengan Bebe ini. Ini orang. Ya, soalnya aku harus menjaga komunikasi dengan seseorang. Halo. Someone special. Cinta Tujuh Susun mengisahkan perjuangan 7 gadis beda latar belakang untuk memenangkan sebuah kompetisi girl band agar bisa menyelamatkan rumah susun yang mereka tempati dari penggusuran.
Sekarang kita bisa lihat di situ tuh ada Miska, Nenggah Misha Cenderwinata. Dia berperan sebagai Danis. Dia adalah seorang pemain sudah tunggal di Kampung kita, yang kebetulan dia akan menjadi produser dari girl band kita itu sendiri. Tuh, dia yang mendanai, dia yang punya otak untuk kita menjadi girl band di sini, di film ini. Lihat. Selain bahagia karena dipercaya membintangi sinetron stripping, Angel dan kawan-kawan sumringah karena mereka telah menemukan pengganti Vanilla. Seperti kita ketahui bersama, Vanilla keluar dari Seven Icons karena ingin menikah. Setelah menggelar audisi, nama Uti Listia Widianti akhirnya dipilih untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Vanilla. Halo, nama saya Uti dari Jakarta. Umur 23 tahun. Semoga kehadiran Uti makin mempererat kekompakan Seven Icons. Dan Seven Icons semakin maju dan maju lagi dan berkarya di dunia musik Indonesia. Amin. You're trying to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. Diego Michel masih ditahan karena kasus pengeroyokan. Namun hati Nikita Willy sang kekasih justru ditaburi sejuta kebahagiaan. Pasalnya Diego sudah memutuskan untuk memilih keyakinan yang sama dengan dirinya. Diego sendiri mengungkapkan hal tersebut kala dirinya sedang duduk di persidangan. Diego Michel mengganti namanya. Kini, bek Timnas Merah Putih yang sedang menjalani persidangan atas tuduhan melakukan pengeroyokan tersebut berganti nama menjadi Diego Muhammad bin Robbie Michel. Diego mengganti namanya setelah memutuskan untuk pindah keyakinan. Uniknya, keputusan itu diambil hanya beberapa saat sebelum persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. I want to say before I come to Indonesia, I already grew up with all my friends are Muslims, so I already know the culture at that time. In that time in Holland, I read many books, I start looking movies, I was interested in it. But honest, little bit I forgot it, you know. But the last, maybe, when I come here, I start reading again and more interested, reading. And I just had a feeling this is the right moment to do it, to change. Aku pertama kali itu kaget karena pas aku telepon dia, tiba-tiba dia ngangkat ngomong Assalamualaikum gitu. Tanda-tanda Diego bakal mengikuti keyakinan kekasihnya Nikita Willy sebenarnya sudah terlihat sejak jauh-jauh hari. Lebaran tahun lalu misalnya, Diego mengenakan baju koko dan ikut merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar Nikita Willy. Mungkin dia pengen pindahnya dari ngeliat-ngeliat kita gitu. Dia bilang kalau dia baru pertama kali ikut lebaran gitu, dan dia seneng gitu karena dia bilang ini tuh sangat kekeluargaannya tuh kental banget ya gitu, ngasih uang ke yang kecil, terus nyanyi-nyanyi, sholat berjamaah dan segala macam. Niki jelas bahagia, kini tinggal satu hal yang mengganjal. Ia berharap sang kekasih bisa secepatnya bebas dari tahanan. Diego sendiri berharap setelah rekaman CCTV diputar, kebenaran bisa ditegakkan. Many things in the television come not out yet. Last time also the CCTV, you see that the map is not alone, he's with many friends. Kumpulan kisah pendek dalam novel Recto Verso karya Dewi Lestari diangkat ke layar lebar. Film Recto Verso memuat 5 film drama cinta, Malaikat Juga Tahu, Hanya Isyarat, Cicak di Dinding, Curhat Buat Sahabat, dan Firasat. Recto Verso dibintangi aktor dan aktris kenamaan dan juga disutradarai 5 artis tanah air, Marcella Zalianty, Rahel Mariam, Happy Salma, Cathy Sharon, dan Olga Lydia. Kalau kita punya firasat tentang seseorang, apa kita harus kasih tahu orang itu? Yang ada di dekat kita akan meninggal. Tapi kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk merubah itu semua. Tapi kalau saya sendiri, cinta dalam segi cinta yang sudah mature, cinta yang dewasa, cinta yang spontan tetapi dalam. Pemenang Miss Indonesia 2013 akan mewakili Indonesia di ajang internasional bergengsi Miss World
yang tahun ini akan diadakan di Bali September mendatang. Siapakah yang berhak menyandang gelar Miss Indonesia 2013? Tunggu informasinya di RCTI. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.